Jam 10.44 menuju ke pos 3. Gimana Bang sejauh ini sampai pos 2 sama Betung landai mana? Ya sama aja sih sebetulnya. Sama aja ya. Kalau MDPL-nya ini soal ketinggiannya lebih tinggi gitu. Soal kemiringan kesulitan ya sama aja. mirip-mirip lah ya. Ya sebatas, ya sewajarnya gunung. Nggak mungkin datar terus. Emang mau nanjaknya gimana? Ya ke pantai aja datar. Ini hutannya masih cukup asri. Kayaknya ngelihat juga nggak banyak orang yang nebang-nebang sembarangan sih. Masih terjaga lah. Ini ada pohon tinggi gede juga. Lumayan. Berhubung air mineral habis, kita mau ke sumber air yang ada di Gunung Tanggamus, yaitu di antara pos 2 ke pos 3 di ketinggian 1355. Jaraknya kurang lebih, ini belok kiri paling 20-an meter. Ada nggak Bang? Waduh, kalau sampai nggak ada air, saya sudah tidak punya air putih lagi. Nggak ada beneran. Ya kayak gitu sih. Ada kering. Sesuai yang dibicarain. Gitu. Karena memang musimnya musim kemarau ya. Tapi kita lihat dulu, saya mau ngambil juga. Kalau ada yang layak, kalau nggak layak minum ya nggak usah. Enggak. Sekarang pukul 10.55, sampai juga di pos 3 Gunung Tanggamus di ketinggian kurang lebih 1395 mdpl. Kenapa ada tanda kurang lebih? Karena di setiap alat penghitung itu pasti ada selisih. Mau pakai alat penghitung ketinggian apapun, biasanya ada selisih barang 10 mdpl atau 5 mdpl. Jadi makanya biasanya kalau dikasih keterangan tuh ada kurang dan lebihnya, seperti itu. Ini penampakan sekitar pos 3. Kalau mau buat ngecamp itu mungkin bisa ada satu tempat, terus di sini 2 lagi, tapi ya nggak disaranin lah, sekalian aja ke puncak kalau nggak hujan ya. Enggak Bang. Melewati lorong-lorong kayu yang rubuh. Kayu rubuhnya kayaknya udah lama, tapi aku antara inget sama enggak kalau udah pernah lewat sini. Miring lagi. Trekking pole Anda tidak ada gunanya. Agak susah. Ya, di depan sini ada banyak pohon pandan hutan. Hati-hati. Miring Bang, miring. Nah. Nah, ini pohon pandan hutan ini kelihatannya biasa aja.
tapi ini berduri pinggir-pinggirnya. Kalau nggak sengaja kepegang ya siap-siap begini nih. Nah ini seperti ini, siap-siap lecet lah. Tapi bagi pecinta bebatuan, pohon pandan hutan ini bisa jadi indikator katanya. Di bawah itu ada berlian bang. Ini karena udah saya pernah baca sedikit sih artikel. Jadi di Afrika itu tambang-tambang berlian tuh indikatornya tuh ada ininya bang, pohon pandan hutan gitu. Di bawahnya digali dulu ya, nggak tahu ya berapa meter yang galinya. Mungkin ada jawaban ilmiahnya seperti itu. Sama seperti kalau orang mau buat sumur, itu indikatornya kan ini bang, tanahnya itu ada kayak rumah rayap. Nah itu pasti di bawahnya ada sumber air bang. Secara logika mungkin benar seperti itu. Suara apa tadi ya? Kayak kret. Jam 11.47 sampai juga di pos musola. Jarak dari pos 3 ke pos 4. Di pertengahannya ada pos musola. Jadi di pos musola ini ketinggiannya 26 mdpl. Di sini nggak ada keterangan lanjutan ke pos 4-nya itu berapa jam. Yang jelas mungkin kayak ini terakhir deh papan petunjuknya, atau ada lagi nggak tahu juga. Disebut musola kenapa ya? Apa karena dulu waktu pembukaan jalur sholatnya di sini? Karena memang sempit banget tempat, miring, nggak bisa dibuat tenda. Di bawah kayaknya ngeliat-liat kayaknya ada jalur air tuh. Jam 12:03 lanjut ke pos 4 atau setelahnya lah, nggak tahu juga nih ada pos 4 atau enggak. Jelas nanti kita ngelewatin sedikit longsoran. Kemudian nanti ada hutan lumut. Setelah hutan lumut ada tebing batu kalau nggak salah ya, atau kebalik, tebing batu dulu atau hutan lumut, lupa juga saya. Menyala pahanya. Trekking pole pegang sini dulu, susah nggak? Kalau saya sama trekking pole saya udah nggak eman-eman lagi, saya lempar bang. Baru mungkin nanti kalau udah 2 kali pakai udah amat. Itulah sisi ketahanannya diuji. Udah. Punya saya lo sampai bengkong. Menuju ke tebing batu atau hutan lumut. Di sini ada papan penanda kuning T2 nomor klaster 305. Nggak tahu ini siapa yang buat dan untuk apa juga, kurang paham ya. Mungkin untuk penanda batas wilayah hutan atau gimana, kurang paham. Cuacanya ini kabut udah mulai turun, jadi agak dingin banget.
ya harus gerak terus kalau nggak pengen kedinginan, karena bahaya kalau diam lama dengan kondisi badan keringetan, baju basah, kena ini air, ya bisa ini hipo. Kalau nggak tahu cara penanganannya bahaya banget. Habis dari pos 3 kemudian ke pos musola, ini jalan lagi. Ada nggak bang sejam bang? Lebih ada ya, setengah jaman lebih lah. Nggak ketemu lagi pos-posnya, 4 atau 5 ya. Tapi seingat saya di depan itu nanti ada longsoran, kemudian nanti ada tebing batu kan, tebing batu, terus baru hutan lumut, baru puncak. Ini kurang lebih di ketinggian 1800-an ya, berarti kurang lebih ya 300 lagi lah. Lumayan, walaupun ini yang ketiga kalinya. Seriusan ini ketiga kalinya bang, tapi nggak pernah ngecamp bang. Ketiga kalinya itu tidak menjamin untuk ketiganya itu bakal lebih cepet atau gimana. Rekor saya pas pertama kali kesini, soalnya jam 12 siang tuh udah di tempat penitipan motor, berangkat jam 6. Pos 4 Gunung Tanggamus, kurang lebih ada di ketinggian 1850 mdpl. Menuju ke pos 5 nya 2 jam. Yang bener aja. Hei, gimana bang? Estimasinya nih ngawur nih, buat nggak sebegitunya lah. Lanjut. Jam 1:11 sampai juga di tebing batu, ikonnya Gunung Tanggamus. Mirip-mirip cadas di Gunung Dempo, cuman ini kayaknya lebih vertikal. Mau nyoba naik dengan bantuan webbing tali. Tebing batu dulu, berarti baru hutan lumut. Terbang. Hai, Bang Ramdan menaiki tebing batu, tapi dia meninggalkan trekking pole-nya. Agak susah bang, lempar aja bang, serius. Nah, taruh di depannya. Ada suara ayam hutan. Iya, kayak anak ayam kan? Berapa derajat ini bang? Sampai puncak bang. Sampai puncak satunya. Nanti videoin gua.
Jam 1 lewat 18 sampai di hutan lumut Gunung Tanggamus. Ini saya beri spill sedikit hutan lumutnya seperti apa. Di sini apa? Kaki kontak kayu. Ini sampai puncak datar. Enggak. Enggak, masih lama. Ini kan punggungan. Pos 5 pendakian Gunung Tanggamus di ketinggian 2016 mdpl. Ke puncak masih 1 jam lagi katanya, tapi kita buktikan berapa menit lagi kita bisa sampai puncak. Semoga emang nggak lama lagi bang, seingat saya nggak lama lagi. Jalurnya ini di hutan lumut ya, tapi hutan lumutnya lagi nggak cantik kayaknya. Musim kemarau jadi dia agak mati, nggak hijau. Jam 1.50 sudah sampai puncak. Lumayan ini. Makan. Ya masih dekat lah. Iya. Di puncak Gunung Tanggamus ketinggian 2102 mdpl. Nah, ini ada tugu dari lembaga pemasyarakatan, sama kalau tidak salah dulu ini ada tugu peringatan dari teman-teman kita di Kopassus tahun 2011 ya. Ini ekspedisi Bukit Barisan kalau nggak salah, untuk memetakan apa namanya wilayah Gunung Tanggamus kalian sama flora faunanya. Sekarang jam 3.00, perjalanan menuju ke bawah tadi dari puncak Gunung Tanggamus. Sekarang ada di pos 4 dengan menggunakan sepatu andalan, yaitu ini merek 910 Sri Yuza Matterhorn. Ini kayaknya yang generasi pertama. Alhamdulillah sampai sekarang awet. Beli di akhir tahun 2023 kalau tidak salah. Sudah saya bawa ke Bukit Katung di Batu Raja, terus Gunung Raja Basa sudah 3 kali, Gunung Betung 3 kali, Gunung Tanggamus 3 kali juga, kemudian ke Gunung Dempo sama ke Gunung Kerinci, termasuk ke Seminung 2 kali. Ya alhamdulillah klaimnya masih kuat, cuman mungkin sudah warnanya sudah pudar seperti itu. Ya, semoga awet karena ini masih berharapnya masih bisa lama sih.
Sekarang pukul 4:19 menuju ke base camp. Alhamdulillah pendakian hari ini lancar, diberikan keselamatan, dan semoga kita semuanya bisa bertemu kembali di pendakian selanjutnya. Oke.